Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan untuk membahas kembali poin-poin penting yang ada di dalam kitab Raudatut Thalibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai ke pembahasan bagian ke-14, yaitu di bagian ini Imam Ghazali memberi judul dengan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang tetap atau subutiyah bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 7. Yang pertama adalah hayat, maha hidup. Kemudian yang kedua ilmu atau iradah, maha berkehendak. Kemudian yang ketiga qudrah. Kemudian sama, maha mendengar. Basar. Kelima, maha melihat. Dan kalam yang ketujuh adalah maha berbicara. Masing-masing dari sifat ini memiliki hubungan, kecuali hayat, karena ia menjadi sumber segala kesempurnaan. Ilmu berhubungan dengan wajib, jaiz, dan muttasil. Wajib adalah zat Allah beserta sifat-sifatnya. Jaiz mungkin yaitu segala sesuatu yang mungkin ada. Mustahil berarti yang tidak mungkin wujud. Iradah itu berhubungan dengan penghususan atau tahsis, dan ini memenangkan salah satu yang mungkin ada. Dari tiada menjadi ada sesuai apa yang dia kehendaki atau ditampakkan. Kemudian qudrah berhubungan dengan pengaruh yang menampakkan sesuatu yang tidak ada atau meniadakan yang ada. Sekiranya ilmu tidak mendahului, tidak akan terjadi penghususan kehendak. Seandainya tidak terjadi penghususan kehendak, maka tidak akan ada pengaruh qudrah di dalamnya. Kemudian mendengar atau sama berhubungan dengan segala yang terdengar, baik kadim maupun baru. Kalam berbicara berkaitan dengan segala yang memiliki kaitan dengan ilmu. Semua sifat-sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ini terbagi menjadi sifat untuk diungkap dan berhubungan dengan yang lain. Seperti misalnya terkait tentang ilmu, mendengar dan melihat. Sifat yang berhubungan dengan lainnya tanpa mengungkap dan memberi pengaruh seperti kalam. Sifat yang memiliki hubungan paling umum yaitu ilmu dan kalam. Paling khusus adalah mendengar. Menengah yaitu melihat. Adapun baqa bermakna berlanjutnya wujud, bukan sifat yang melampaui pengertian zat. Sehingga di kalangan kaum Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hidup dengan kehidupan, mengetahui dengan ilmu, berkuasa dengan kekuasaan, berkehendak dengan kehendak, mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan, dan berbicara dengan kalam. Lain halnya dengan pandangan mazhab Qadariyah, bahwa Allah itu hidup dengan zatnya, berkuasa dengan zatnya, berkehendak dengan zatnya,
mendengar dengan zatnya, dan berbicara dengan zatnya. Dan yang demikian ini adalah pandangan yang salah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai highlight di bagian ini adalah saya mengulang kembali apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua pandangan. Kaum Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup dengan kehidupan, mengetahui dengan ilmu, berkuasa dengan kekuasaan, berkehendak dengan kehendak, mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan, dan berbicara dengan kalam. Lain halnya dengan pandangan Qadariyah, bahwa Allah itu hidup dengan zatnya, berkuasa dengan zatnya, berkehendak dengan zatnya, mendengar dengan zatnya, dan berbicara dengan zatnya. Dan yang demikian ini menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah pendapat yang salah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mazhab tabi'iyah atau mazhab naturalis. Ternyata di dalam mazhab itu ada istilahnya mazhab tabi'iyah atau naturalis. Kalau bahasa keren itu mungkin ya persis seperti naturalisasi gitu. Di pandangan ini, api itu membakar dengan tabiatnya, air itu menyegarkan sesuai dengan tabiatnya, makanan itu menyenangkan selaras dengan tabiatnya, cakrawala dan bintang-bintang berpengaruh sejalan dengan tabiatnya, demikian pula semua sebab-sebab lainnya. Sementara pandangan mazhab yang benar bahwa yang memberi pengaruh itu adalah kekuasaan Allah, dan sebab-sebab itu tidak memiliki pengaruh, dan Allah lah yang maha mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah 7 sifat di atas menurut mazhab Asy'ari. Apa 7 sifat-sifat tersebut yang subutiyah itu bagi Allah itu kan ada 7. Pertama hayat, kedua ilmu, kemudian ketiga iradah, kemudian qudrah, yang keempat, kemudian yang kelima sama, kemudian yang keenam basar, dan kalam yang ketujuh. Nah, kata Imam Asy'ari atau mazhab Asy'ari merupakan makna-makna di luar dari pengertian zat, dan ini mengandung entitas dan hukum-hukum yang tetap dan tak berubah. Arti dari entitas-entitas ini tetap dan tak berubah atau subutiyah, bahwa ini bukanlah zat itu sendiri sekaligus tidak berada di luar zat itu. Sehingga para muhakkik lain mengatakan sifat-sifat tersebut merupakan nisbah, penyandaran pada hukum-hukum permanen tanpa disertai dengan entitas-entitas atau al-ayan. Artinya sifat-sifat ini tidak mengandung entitas-entitas dan ia bukanlah tempelan dari luar pengertian zat ini. Nah, pembasar ulama lain, kata Al-Imam Al-Ghazali, ketahuilah asma dan sifat-sifat adalah nisbah dan penyandaran yang merujuk kepada satu wujud atau ainul wahid, karena ketidakberbilangan dengan adanya entitas atau tempelan pada zat yang suci, sebagaimana diyakini oleh sebagian pemikir yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya asma dan sifat-sifat itu merupakan entitas di luar zat, dan dia tidak menjadi Tuhan kecuali dengan asma dan sifat tersebut, maka dia menjadi akibat dari asma dan sifat-sifat ini hingga tidak
menutup kemungkinan bahwa asma dan sifat adalah zatnya, karena sesuatu itu tidak mungkin menjadi akibat bagi dirinya sendiri atau tidak. Nah, kemudian di akhirnya penjelasan Imam Al-Ghazali di bagian ke-14 ini terkait tentang penjelasan sifat-sifat Allah. Jadi kata Al-Imam Ghazali, Tuhan bukanlah akibat dari sebab yang bukan zatnya, sebab hal tersebut menghendaki kepakirannya, sedangkan kepakiran Tuhan adalah mustahil. Dengan demikian, adanya asma dan sifat sebagai entitas di luar zat adalah sesuatu yang mustahil. Maka kata Imam Ghazali menutupnya, maka pahamilah baik-baik dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itulah penjelasan dari bagian ke-14, poin-poin penting yang ada di dalam kitab Raudhatut Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.